Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Lutfi Zulkarnaen dari TRPL kelas A2 semester 3 dengan NIM 24 /53764 /SV/24449. Di sini saya akan menjelaskan kode My Phone untuk relative layout. Pertama kita masuk ke activity main. Di sini ada view group yaitu relative layout yang membungkus beberapa child view berupa text view, image view, dan lain-lain. Di sini child view berguna sebagai konten yang menyusun page activity main. Pertama kita masuk ke bagian text view dengan ID text title. Di sini diatur layout center horizontal sama dengan true. Ini berarti text title akan berada di posisi tepat di tengah-tengah layar secara horizontal. Selanjutnya di image view dengan ID image font. Di sini diatur layoutnya below text title, yang berarti dia posisinya akan selalu berada di bawah dari text view text title ini. Selanjutnya di bagian jadi text font name. Ini juga sama, layout below-nya diatur di bawah image font, yang berarti nama dari ponsel akan selalu berada di bawah gambar ponsel. Lanjut di bagian text view font price. Nah, di sini ada perbedaan, yaitu tidak seperti text font name, dia diatur layout align parent sama dengan true. Ini berarti font price akan diposisikan tepat berada di sebelah kanan layar. Berbeda dengan font name yang secara default berada di kiri layar karena tidak diatur layoutnya. Di sini juga masih sama layout below image font, yaitu di bawah gambar ponsel. Tapi bedanya di sini diatur align parent end yang membuat dia akan berada di kanan layar. Selanjutnya text view, text description. Di sini dia layoutnya below text font name, yaitu nama dari ponsel. Selanjutnya icon memory. Di sini icon memory layoutnya below text description, berarti di bawah text deskripsi. Nah, ini keterangan dari memorinya berada di tepat sebelah kanan icon memory. Dan layoutnya align top dan bottomnya diatur sama dengan memori sehingga mereka sejajar dari icon dan teks deskripsinya. Selanjutnya icon kamera. Icon kamera diatur posisinya di bawah icon memori. Lalu keterangan kameranya sama seperti keterangan memori juga diatur tepat setelah icon kamera. Dan layoutnya juga dibuat align top dan bottom sama dengan kamera sehingga sejajar. Dan terakhir ada button. Button ini kita ingin menaruhnya di tepat di bawah layar. Maka kita bisa menggunakan layout align parent button sama dengan true. Ini akan membuat button tetap berada di layar, tidak peduli apa seberapa besar layarnya. Dia akan tetap berada di bawah. Nah, inti dari relative layout itu adalah bagaimana kita memberikan ID di setiap text view atau konten-konten yang berada di dalamnya, sehingga kita bisa mengatur posisi relatifnya satu sama lain. Lanjut untuk demonstrasi aplikasi kedua yaitu News App tentang constraint layout. Pertama kita akan membahas layout toolbar. Di sini kita akan membuat sebuah layout yang bisa dipanggil dan digunakan berulang kali. Bentuknya seperti ini ya. Kita mengatur paddingnya 16, text size-nya, font-nya 24, dan color-nya white, text-nya, dan background-nya warna ungu seperti yang sudah diatur.
Kita lanjut di bagian activity main. Yang pertama ada constraint layout. Ini adalah kontainer terluar di page ini. Di sini ada dua child langsung, yaitu include dan scroll view. Include ini fungsinya untuk memanggil komponen toolbar yang sudah kita buat agar bisa digunakan pada page ini. Dan scroll view berfungsi untuk kalau misalnya konten yang ada itu melebihi layar, dia tetap bisa berfungsi dengan baik karena bisa di scroll. Ini tidak melewati layar. Selanjutnya kita bahas di constraint layout di dalam scroll view. Nah, di sini pertama ada guideline. Guideline ini tujuannya untuk menentukan eh, garis bantu vertikalnya. Di sini kita atur layout constraint guide-nya 206 dp. Ini fungsinya untuk menempatkan garis bantu ini dengan jarak 206 dp dari sisi kiri pair-nya. Selanjutnya di bagian image view. Image view ini kita atur constraint top to top of parent. Ini artinya di sisi atas dari image view ini kita ikat ke atas parent-nya, yaitu di paling atas layar. Nah, setelah itu juga kita atur constraint start to start of parent. Dan layout constraint end to end of parent. Ini artinya sisi kiri dan kanan itu diikat ke parent. Ini akan membuat gambar itu secara default berada di tengah-tengah layar secara horizontal. Selanjutnya kita atur layout constraint horizontal. Dia 0. Ini mengatur tarikan horizontal. Defaultnya itu 0,5 yang berarti di tengah. Kalau 0,0 berarti ditarik sepenuhnya ke kiri. Jadi ini akan berada di pojok kiri. Selanjutnya judul. Kita mengatur layout width-nya 0 dp. Lebarnya akan ditentukan oleh constraint horizontalnya. Selanjutnya layout constraint top to top, constraint top to bottom of. ID image view 2. Ini ditempatkan persis di bawah image view. Selanjutnya layout constraint start to start of parent dan layout constraint end to end of parent. Ini diikat ke sisi kiri dan kanan parent. Kemudian di text view, text news content, ini hampir sama dengan text view judul, tapi constraint kelasnya berbeda, yaitu layout constraint top to bottom of, text news title. Ini artinya ditempatkan persis di bawah text view judul. Selanjutnya kita masuk di bagian button, jadi button next. Di sini ada layout width 0 dp, artinya lebarnya akan ditentukan oleh constraint horizontal. Selanjutnya layout constraint top to top, constraint top to bottom of text news content. Artinya ini akan ditempatkan di bawah text view isi berita. Dan layout constraint start to start of guideline 2. Ini artinya sisi kiri tombol ini diikat ke guideline yang sudah kita buat di atas tadi. Lalu add layout constraint end to end of text news title. Ini artinya sisi kanan tombol ini akan diikat ke sisi kanan dari text news title. Lalu ada di button previews, kita atur layout width-nya 0 dp. Lalu layout constraint top to bottom of-nya text news content. Ini sama seperti tombol next, ditempatkan di bawah isi berita. Lalu layout constraint to end, constraint end to start off guideline 2. Ini sisi kanannya diikat ke guideline. Layout constraint start to start off parent. Ini artinya sisi kiri dari tombol ini akan diikat ke parent.